Assalamualaikum Ustaz Arifin, apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sheila, Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, baik, kita akan lanjutkan informasi di segmen 2 hari ini. Pemirsa, 2 bulan sudah penyakit mulut dan kuku menyerang sejumlah ternak sapi di tanah air. Mendekati Idul Adha, hal ini berdampak pada terbatasnya stok sapi sehat yang dapat digunakan untuk kurban. Naiknya harga sapi diakui pedagang membuatnya sepi pembeli. Hari Raya Idul Adha tinggal 3 pekan lagi. Namun, menurut pedagang sapi di Pasar Ternak Simpang 3 Opir, Kabupaten Pasaman Barat, pembelinya sepi. Beda dari tahun-tahun biasanya. Jika biasanya mampu menjual 7 ekor sapi per hari, kini hanya mampu menjual 1 hingga 2 ekor saja. Harga jual yang naik sekitar 2 juta per ekor disadari pedagang sebagai penyebabnya. Padahal mereka tak punya pilihan lantaran stok sapi sehat sangat terbatas dengan adanya wabah PMK. Selain banyak ternak yang mati, hanya ternak yang lolos uji kesehatan saja yang boleh dijual ke pasaran. Sapi Bali kini berkisar di harga 8 juta hingga 13 juta rupiah. Sementara sapi kampung berukuran kecil mulai dari harga 5 juta rupiah. Karena ada penyakit PMK ini, kami pedagang merasa sedikit dirugikan, jadi sedikit agak lambat penjualan. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari 2.600-an ternak sapi, 3/4-nya sudah terpapar virus PMK, tersebar di 24 kecamatan. Hanya 3 kecamatan saja di Lamongan yang masih aman dari penyebaran virus yang menginfeksi mulut dan kaki ternak itu. Kenaikan harga sapi bisa mencapai 4 juta per ekor dari harga normal sekitar 20 juta rupiah. Laude Juhardio Anse dan Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Pasaman Barat dan Lamongan. Ya, nggak terasa kurang lebih 3 minggu lagi nih umat muslim seluruh dunia akan merayakan Idul Adha. Semoga wabah penyakit mulut kuku pada hewan ini segera mereda dan kita bisa merayakan lebaran haji dengan hati lega. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini kan melihat wabah yang sedang melanda hewan ternak, ini kan apalagi mendekati kurban nih Ustaz ya. Pernah gak nih Ustaz pada zaman Rasul dulu pernah terjadi hal serupa, dan kalau memangnya zaman Rasul dulu pernah ada wabah seperti ini, bagaimana nih Ustaz Rasul dan sahabat-sahabat mengatasinya? Ya, terima kasih Kak Sheila ya. Setahu saya kalau penyakit atau wabah hewan khusus seperti yang terjadi sekarang itu belum terjadi pada masa Rasul, tetapi wabah penyakit manusia yang disebabkan oleh hewan itu ya ada beberapa kali, bahkan ada yang menyebutkan 5 sampai 6 kali terjadi pada masa Rasulullah SAW. Tapi saya kira apapun itu wabah, apakah penyakit itu pada hewan ataupun pada manusia yang disebabkan oleh hewan, intinya sama, karena Rasulullah SAW juga mengingatkan kita tentang hal-hal yang perlu kita antisipasi sebelum terjadinya wabah, kemudian juga apa yang harus kita lakukan setelah wabah itu terjadi. Nah, diantaranya adalah terkait dengan pola makan kita, kemudian cara memelihara, merawat, atau meletakkan, menyimpan makanan. Dulu kalau kita baca hadis Nabi itu ada, Rasul pernah berpesan dalam 1 tahun itu akan terjadi wabah, beliau mengatakan begitu ya, yang bersumber dari hewan. Nah, beliau tidak menyebutkan hewan apa, tetapi beliau menyebutkan karena itu jagalah makanan-makananmu, jangan kalian biarkan, kalian simpan dalam keadaan terbuka. Nah, itu saya kira juga salah satu pola hidup sehat yang sudah diajarkan Rasul. Bahkan pada malam hari kita umpamanya ada air di gelas yang kita minum belum selesai, itu jangan dibiarkan terbuka gitu, karena kita tidak tahu ada virus apa yang bisa masuk ke situ, sehingga ketika paginya kita minum boleh jadi kita akan terkena penyakit gitu. Nah, itu saya kira salah satu yang diingatkan oleh Rasul untuk tetap menjaga kebersihan makanan, terutama karena sumber utama penyakit manusia itu seringkali datang dari makanan yang sudah terkontaminasi. Nah, ketika kemudian wabah itu sudah terjadi baik pada hewan maupun pada manusia, penanganannya sama saya kira, karena Rasul mengingatkan ya,
ketika kita tahu di suatu tempat ada wabah, katakan sekarang di Indonesia ini di Jawa Timur, Jawa Barat banyak wabah penyakit hewan PMK, ya kita jangan sengaja membawa hewan kita atau hewan-hewan lain ke tempat itu yang besar kemungkinan akan tertular gitu. Tapi kalau memang sudah berada di situ, ada hewan kita di satu tempat terkena wabah, ya jangan pula kita kemudian membawa hewan itu ke tempat lain, karena ada kemungkinan dia akan membawa penyakit dari tempat itu. Saya kira penanganannya hampir sama dengan wabah yang terjadi pada manusia. Jadi ketika ada virus yang kemarin ini belum selesai juga pada hari ini ya, virus COVID, itu kan begitu penanganannya. Kalau memang kita sudah di tempat kita ini, di wilayah kita sudah terjadi, ya kita jangan pergi ke tempat lain, karena kalau kita pergi ke tempat lain, jangan-jangan kita membawa virus itu ke tempat orang lain yang sebetulnya masih baik-baik saja, gitu. Dan juga jangan kita pergi ke satu tempat yang kita tahu di situ terjadi wabah. Saya kira itu yang bisa kita petik ya dari praktek atau pengalaman Rasul SAW bersama sahabat ketika menghadapi atau menangani wabah, baik pada manusia yang disebabkan oleh hewan maupun pada hewan itu sendiri, gitu Kak Sheila. Ya Ustaz, ini kan seperti yang kita ketahui ya Ustaz, jika kita ingin berkurban, kondisi hewan yang mau kita kurbankan ini harus fisiknya ini sehat dan tentu bebas dari berbagai penyakit. Boleh gak nih Ustaz disebutkan dan jelaskan syarat hewan kurban yang dianjurkan oleh Rasul tuh harus seperti apa aja Ustaz? Ya, tadi syarat sehat itu betul ya, sehat fisik tentu saja, diantaranya tidak mengandung penyakit yang berefek kepada daging. Jadi kalau penyakit-penyakit kecil, bahkan sebelum ini ada juga pakar yang mengatakan bahwa PMK ini sebetulnya tidak terlalu membahayakan sampai ke daging, sehingga daging hewannya itu masih bisa dikonsumsi manusia yang terkena PMK ini. Tetapi saya tidak tahu perkembangan berikutnya seperti apa. Yang jelas kalau catatan ulama itu, kalau penyakitnya ringan-ringan saja, tidak berefek kepada daging hewan itu masih bisa dikonsumsi gitu ya, termasuk untuk kurban. Tetapi kita ikuti saja nanti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun majelis ulama. Kemudian juga tidak cacat yang menonjol gitu ya, matanya buta, kemudian pincang, itu juga termasuk yang tidak dibolehkan untuk kurban. Walaupun sebetulnya dagingnya baik-baik saja gitu. Mengapa? Ada ulama yang menganalisa bahwa ya karena kita ini sedang mempersembahkan hewan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah, kenapa kita pilih hewan yang cacat? Kenapa harus kita korbankan gitu hewan yang pincang, umpamanya yang buta? Nah itu tentu saja tidak diutamakan gitu ya, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa barangkali. Yang ketiga juga soal umur. Nah ini yang sering dilupakan atau tidak diperhatikan oleh orang, itu soal umur ya, umur dari hewan yang kita akan kurbankan, kita jadikan kurban. Kambing itu usianya sudah 1 tahun ke atas, umpamanya, itu ada aturan semacam itu. Kemudian kalau sapi 2 tahun ke atas, kalau unta itu 5 tahun ke atas, dan seterusnya itu ada dalam catatan ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Syarat berikutnya selain soal kesehatan ataupun bebas dari cacat itu ya, itu ada syarat kepemilikan, yaitu bahwa si pelaku pekurban itu memiliki hewan yang dia kurbankan itu secara penuh. Tidak misalnya hewan itu hasil curian, kan itu bukan milik penuh, hasil rampasan itu juga bukan milik. Memang ada di tangan orang itu, tapi dia mungkin mau menebus dosa mencurinya dengan cara hewan itu dia kurbankan. Itu tidak bisa, karena hewan itu bukan milik penuh bagi orang itu. Atau ada orang lain menitipkan hewannya kepada kita, lalu kita kurbankan, jadikan kurban dengan niat nanti saya ganti. Itu juga tidak bisa, karena hewan itu bukan milik kita gitu, itu titipan orang. Atau hewan apalagi selain titipan, gadai, orang pinjam uang dari kita, dia titipkan hewan sebagai gadainya,
itu juga tidak bisa kita kurbankan karena hewan itu pada dasarnya masih milik orang itu, hanya saja diberikan kita sebagai jaminan. Nah, syarat-syarat yang semacam itu tentu harus kita perhatikan ya, kepemilikan ini. Jangan mentang-mentang kita ingin berbuat baik, di tangan kita ada hewan, tapi sebenarnya hewan itu bukan milik kita secara penuh. Nah, itu harus dihindari melakukan kurban yang semacam itu. Jadi harus milik penuh orang yang akan berkurban. Itu Mbak Kak Sheila ya, catatan-catatan mengenai syarat hewan kurban. Baik Ustaz, nah jadi harus diperhatikan lagi nih pemirsa jika insya Allah nanti kedepannya kita akan berkurban.